Kalau mungkin mau bertahan lama, kalian bisa menggunakan tisu sulap. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi bareng saya Bewok di WIG, di mana kita akan memberitahukan kalian kabar seputar update terkait gadget dalam satu pekan belakangan ini di waktu Indonesia bagian gadget. Berita pertama datang dari dunia sosial media. Ternyata bukan hanya WhatsApp yang tumbang, tetapi Instagram dan juga Facebook ikutan tumbang secara berjamaah pada waktu yang lalu. Hal tersebut diketahui berawal dari situs downdetector.com yang menunjukkan ada lebih dari 1,2 juta orang yang melaporkan masalah pada Instagram dan ribuan komplain lainnya dari pengguna WhatsApp dan juga Facebook. Kendala koneksi menjadi hal yang paling banyak dikeluhkan oleh pengguna WhatsApp. Selain itu, mereka juga mengaku tidak bisa mengirim dan menerima pesan. Sementara itu, banyak pula pengguna Instagram yang mengaku tidak bisa memperbarui news feeds mereka. Bahkan beberapa pengguna mengeluhkan kalau mereka tidak bisa masuk ke platform tersebut. Karena kejadian ini, tagar WhatsApp down dan Instagram down pun membanjiri Twitter, bahkan sempat menjadi trending topik di Twitter. Bahkan aplikasi pesaing WhatsApp yaitu Signal langsung memanfaatkan momentum tersebut untuk melontarkan promosi dengan mengundang pengguna untuk memakai layanan Signal. Dan Signal pun mengklaim layanannya langsung mengalami peningkatan penggunaan ketika WhatsApp sedang mengalami gangguan. Kayak gue tahu deh bro kenapa Twitter nggak ngedown bro. Karena di sana banyak link, pemersatu bangsa tuh bisa buyar bro kalau Twitter hancur anjir. Banyak link-link nggak beres ya kan. Xiaomi lagi dan lagi membuat ulah dengan mengeluarkan ataupun menggelar proyek dengan membuat mobil listrik mereka sendiri. Menurut kabar dari seorang investor yang dekat dengan CEO Xiaomi, Lei Jun, proyek mobil listrik Xiaomi akan dimulai dalam 1 atau 2 bulan kemudian. Menurut beberapa sumber, mobil listrik besutan Xiaomi nantinya akan berwujud seperti mobil Xiaopeng di China. Mobil ini pun digadang-gadang akan menjadi mobil listrik model teratas dengan penekanan lebih besar pada fitur teknologi informasi yang lebih canggih. Dan yang akan mengepalai proyek ini nantinya adalah senior di Xiaomi bernama Wang Chuan. Meski belum dikonfirmasi kebenarannya, sudah muncul hal-hal positif seperti saham Xiaomi Group di Bursa Efek Hong Kong yang langsung mengalami kenaikan sebesar 2,6%. Kabar ini juga diperkuat setelah muncul informasi kalau pendiri Xiaomi telah bertemu dengan pendiri automobil pada akhir Februari lalu. Di mana pertemuan tersebut untuk meminta nasihat dan pendapat tentang bagaimana masalah otomotif. Alangkah baiknya lebih baik kita tunggu saja mobil listrik asal Xiaomi, tapi sebenarnya gue agak sedikit penasaran. Apakah mobil listrik asal Xiaomi ini bersipset Snapdragon, apa MediaTek, apa dia pakai Exynos, tapi semoga harga mobilnya nanti akan lebih murah bro. RAM-nya 12 GB Bang. Anjay, RAM-nya 12 GB. Baru saja merilis fitur Voice Chat 2.0, nampaknya Telegram akan siap untuk menyaingi sosial media Clubhouse. Walaupun aplikasi Clubhouse sampai saat ini masih digemari oleh beberapa pengguna, akan tetapi sampai detik ini aplikasi berbasis audio tersebut masih tidak bisa dipakai oleh pengguna Android. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Telegram dengan merilis fitur Voice Chat 2.0. Pada dasarnya, fitur tersebut kurang lebih sama dengan Clubhouse, di mana pengguna dapat bergabung dengan saluran grup untuk mendiskusikan sesuatu. Pada pembaruan ini, Telegram memberikan keleluasaan bagi peserta diskusi untuk merekam, memutar daftar peserta, sampai memungkinkan tokoh terkenal untuk bergabung di dalam grup obrolan. Sebenarnya, fitur ini pertama kali muncul pada Desember yang lalu, akan tetapi baru saat ini fitur tersebut sudah dinilai matang dan resmi diperkenalkan pada pengguna. Selain Telegram, media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, dan juga Twitter disebut-sebut telah siap juga untuk menyaingi Clubhouse dengan berbagai fitur yang telah dikembangkan mereka. Nampaknya aplikasi sosial media selayaknya Clubhouse tidak akan bertahan lama. Kalau mungkin mau bertahan lama, kalian bisa menggunakan tisu sulap. Tisu sulap kayak pernah denger tuh bang. Bahasa Inggris ya? Itu bahasa Inggris bang. Dekat-kat. Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya Indonesia pun terpilih sebagai negara pertama yang meluncurkan produk Realme C25. Bukan hanya memperkenalkan Realme C25, si kuning juga memperkenalkan Realme C21 yang sebelumnya telah lebih dulu diperkenalkan di Malaysia. Kedua HP terbaru dari Realme ini digadang-gadang menjadi HP yang tahan banting dengan sertifikasi TÜV Rheinland. Pada sektor otak utama, Realme C21 dibekali dengan chipset Helio G35 yang dipadukan bersama RAM 3 dan 4
4GB. Dengan baterai sebesar 5000 mAh, Realme C21 diklaim mampu bertahan sampai 47 hari dalam kondisi siaga. Baterai besar ini juga dapat digunakan untuk mengisi daya perangkat lain menggunakan fitur reverse charging. Beralih pada sektor kamera, HP 1 jutaan terbaru dari Realme ini dibekali dengan kamera utama beresolusi 13 megapiksel dan selfie beresolusi 5 megapiksel. Sedangkan untuk Realme C25, perusahaan asal Cina tersebut membekalinya dengan chipset Helio G70 yang diduetkan bersama RAM sebesar 4GB. Pada sektor baterai, Realme membekali HP 2 jutaannya dengan baterai berkapasitas 6000 mAh yang sudah didukung dengan teknologi 18 watt fast charging. Lalu untuk sektor kameranya, Realme C25 menggunakan kamera utama beresolusi 48 megapiksel dan kamera selfie beresolusi 8 megapiksel. Kemudian untuk harganya sendiri di Indonesia, Realme C21 varian 3/32GB dibanderol dengan harga 1,6 jutaan. Dan untuk varian 4/64GB dibanderol seharga 1,9 jutaan. Sedangkan untuk Realme C25, si kuning membandrolnya dengan harga 2,2 jutaan untuk varian 4/64GB dan 2,4 jutaan untuk varian 4/128GB. Nampaknya memang build quality dari Realme C series terutama Realme C25 tidak usah diragukan lagi. Kalau kalian menonton beberapa quality test yang udah pernah gue bikin, langsung aja klik card di pojok kanan atas. Setelah cukup lama dinanti, akhirnya Black Shark 4 dan juga Black Shark 4 Pro akan meluncur di China. Sebagai penerus dari Black Shark 3 dan juga Black Shark 3 Pro yang sudah rilis pada Maret tahun yang lalu, HP gaming terbaru dari Xiaomi tersebut dibekali dengan sederetan peningkatan baik dari segi desain, fitur, maupun chipset yang digunakan. Pada sektor dapur pacu, Black Shark 4 dibekali dengan chipset Snapdragon 870. Chipset tersebut dipadukan bersama 4 opsi RAM storage, yaitu 6/128GB, 8/128GB, 12/128GB, dan 12/256GB. Pada bagian layar, Xiaomi mendukungnya dengan panel E4 AMOLED seluas 6,67 inci yang sudah mampu refresh rate sampai 144Hz. Kemudian pada sektor daya, Black Shark 4 ditopang baterai berkapasitas 4500 mAh dan didukung 120 watt fast charging yang diklaim mampu mengisi daya hingga penuh hanya dalam kurun waktu 15 menit saja. Dan untuk harganya sendiri di China, Xiaomi membandrolnya mulai dari 2.499 yuan atau berkisar 5,5 juta rupiah untuk varian 6/128GB. Dan 3.299 yuan yang berkisar 7,3 jutaan untuk varian 12/256GB. Sedangkan untuk Black Shark 4 Pro, Xiaomi membekalinya dengan Snapdragon 888 yang diduetkan bersama RAM mencapai 16GB. Untuk menyamankan kaula muda pada saat bermain game, Xiaomi juga telah menanamkan pendingin yang diklaim mampu meredam panas berlebih hingga 30% saat bermain game, serta mampu menurunkan suhu CPU hingga 18 derajat Celcius. Selain itu, Black Shark 4 Pro pun turut dibekali dengan fitur Xiaomi RAM Disk yang berfungsi untuk mengalokasikan kapasitas penyimpanan serta meningkatkan kinerja aplikasi tertentu. Pada sektor baterai, versi Pro dibekali dengan baterai berkapasitas 4500 mAh dan didukung juga dengan teknologi 120 watt fast charging. Sedangkan untuk harganya sendiri, Xiaomi membandrolnya mulai dari 3.999 yuan atau berkisar 8,9 juta rupiah untuk varian 8/256GB. Atau berkisar 8,9 juta rupiah untuk varian 8/256GB dan 5.299 yuan atau berkisar 11.800.000 rupiah untuk varian 16/512GB. Nampaknya Xiaomi Black Shark 4 Pro semakin menggila dengan RAM 16GB. Mungkin bisa ngedit Premiere nggak sih bro kayak laptop? Anjir 16GB buat apaan lo handphone? Berita ke-6 datang dari si kuning, yaitu Realme yang juga memperkenalkan Realme 8 dan juga 8 Pro di pasar India. Lewat acara peluncuran yang dilakukan secara live streaming, Realme memperkenalkan HP mid-range terbarunya mereka, yaitu Realme 8 dan juga Realme 8 Pro di pasar India. Sebagai penerus dari Realme 7, nyatanya Realme 8 masih dibekali dengan chipset seperti pendahulunya, yaitu MediaTek Helio G95, dan dipadukan bersama RAM storage 4/128GB, 6/128GB, dan 8/128GB. Perbedaan yang signifikan pada Realme 8 ada di bagian kamera, di mana seri ini telah menggunakan sensor 64 megapiksel, sementara Realme 7 hanya dibekali dengan kamera utama beresolusi 48 megapiksel. Pada bagian baterai juga nyatanya masih cenderung sama dengan seri terdahulunya, yaitu dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan 30 watt fast charging.
Di mana kolaborasi tersebut diklaim mampu mengisi daya hingga 100% hanya dalam kurun waktu 65 menit saja. Dan berbicara soal harga, Realme 8 di India dibanderol mulai dari Rp14.999 atau berkisar 2,9 juta rupiah untuk varian 4/128 GB. Sedangkan untuk Realme 8 Pro nyatanya memiliki spesifikasi yang begitu identik dengan versi regulernya tersebut. Seperti sektor kamera, walaupun sama-sama dibekali dengan 4 buah kamera pada bagian belakang, akan tetapi Realme 8 Pro memiliki kamera utama mencapai 108 megapiksel PDAF, yang juga sudah dilengkapi dengan fitur optical zoom hingga 3 kali. Berbicara soal layar, Realme 8 Pro menggunakan layar Super AMOLED seluas 6,4 inci dan mendukung refresh rate 60 Hz. Pada sektor dapur pacu, Realme 8 Pro sendiri mengandalkan chipset Snapdragon 720G yang dipadukan dengan dua varian RAM storage yaitu 6/128 GB dan 8/128 GB. Kemudian pada sektor baterai, versi Pro ini dibekali dengan baterai berkapasitas 4.500 mAh dan didukung 50 watt fast charging yang diklaim mampu terisi full hanya dalam kurun waktu 47 menit saja. Sedangkan untuk harganya sendiri, Realme 8 Pro di India dibanderol mulai dari Rp17.999 atau berkisar 3,5 juta rupiah. Buat kalian yang penasaran sama Realme 8 Pro, alangkah baiknya kalian langsung meluncur ke channel YouTube Pricebook atau klik card di pojok kanan atas. Sebelum kita masuk ke kabar terupdate selanjutnya, alangkah baiknya buat kalian yang tertinggal kabar update dari minggu-minggu yang lalu, kalian bisa masuk ke channel YouTube Pricebook dan juga playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Qualcomm secara resmi akhirnya merilis seri chipset 7 terbarunya mereka melalui Snapdragon 780G. Sebagai penerus dari Snapdragon 765G, Qualcomm memberikan beberapa peningkatan yang membuat Snapdragon 780G memiliki performa yang lebih bertenaga. Snapdragon 780G sendiri menggunakan CPU Kryo 670 yang performanya dijanjikan 40% lebih tinggi dan GPU Adreno 642 yang diklaim memiliki performa 50% lebih kencang dibandingkan dengan Snapdragon 765G. Selain itu, chipset gaming terbaru dari Qualcomm ini pun dibuat dengan fabrikasi 5 nanometer, meningkat dari 7 nanometer yang dipakai pada Snapdragon 765G. Bukan hanya dari segi performa, Snapdragon 780G juga digadang-gadang menjadi versi murah dari Snapdragon 888 karena dibekali dengan sejumlah fitur yang hampir sama. Salah satunya adalah gambar Spectra 570 yang memiliki 3 image signal processor yang membuat chipset ini mampu merekam dan mengolah 3 foto atau video dalam waktu bersamaan. Kemudian, dengan hadirnya modem Snapdragon X53 5G pada Snapdragon 780G, HP pertama dengan Snapdragon 780G sendiri dikabarkan akan dirilis pada kuartal kedua di tahun 2021 mendatang. Nampaknya untuk closing berita ke-7 tidak ada jokes, karena jokes dari Gobel scriptwriter-nya ini agak cringe, brother. Sorry, canda Gobel, anaknya lagi cuti, nggak jelas. Sekian dulu kabar terupdate seputar gadget dalam satu pekan belakangan ini di Waktu Indonesia bagian gadget. Bewok dan segenap kru yang bertugas pamit, salam gadget.